Ya. Oke, Des. Jadi Oke. apa nih yang pengen kamu diskusiin sekarang? Jadi yang aku mau diskusiin sebenarnya lebih ke awalnya curhat dulu ya Pak ya. Boleh? Boleh, boleh. Kalau yang Boleh. privacy disensor, tit gitu. Oke. Perusahaan Oh tit gitu, gitu. yang bergerak di bidang ini gitu ya, gitu misalkan. Iya gitu ya. Iya, gitu. Oke. Gimana Jadi tuh? sebenarnya kan yang aku bingungin tuh sekarang tuh ya, karena kan aku sebenarnya teknologi pangan. Otomatis kan nanti di perusahaan ya kerjanya. Cuman pas aku 3 bulan kerja di perusahaan, ternyata aku disuruh resign sama orang tua. Dengan Baru alasan 3 bulan. Alasannya pertama pengen CPNS. Aku pengen ke BPOM awalnya. oh, oh ya, pernah ada case kayak ada tuh di video di YouTube ada yang case-nya soal CPNS tes. Terus ini 2021 ya Oke. case-nya pasti. Terus Nah, itu. Terus akhirnya, nanti yang karena dimarahin orang tua, itu disensor ya? oh itu Oke. nanti itu ceritanya nanti terus Oke. akhirnya aku disuruh Terus resign dan aku akhirnya, harus fokus untuk persiapan tes gitu nggak ceritanya? ya, kayak gitu ceritanya. Bener Terus, kan? Sama ya. bener banget. Aku rasa dejavu. Pernah ada yang bilang itu siapa ya? Gitu. Terus. Kayaknya semuanya gitu ya. Terus akhirnya, pas aku mau resign itu kan nggak diizinin kan awalnya sama perusahaan dan sebagainya. Terus tiba-tiba ada nih dari keluarga katanya, Dek, ini aja ngajar katanya gitu. Jadi aku masuklah. Karena kata mama, sembari bisa belajar, sembari nanti kamu sharing ilmu, siapa tahu manfaat, kayak gitu kan. Aku Hmm. nggak mikir panjang, karena Tapi keluarga aku tapi notabene. resign dulu nggak dari perusahaan itu? Iya, resign. Oh, udah resign akhirnya. Setelah di, ya, setelah di ACC akhirnya, Oh, ya. Terus. akhirnya aku resign, aku nggak mikir panjang kan, gitu. Soalnya, awalnya aku ditawarin buat naik jabatan, tapi orang yang aku gantiin ternyata meninggal. Dan dia teman dekat aku. Meninggal karena kecelakaan, jadi aku takut. Gitu. Kok ada kisah horornya ya? Lucu banget sih. Terus Ada terus. gitu itu ya. Jadi aku, ya udah Jangan aku ini mutusin tetap dark resign. jokes, jangan diketawain. Terus ini Ya, kan kisah sedih, jangan akhirnya aku ketawa. tetap Terus ya terus tetap terus. resign, terus akhirnya aku ambil yang di sekolahan itu, dan alhasil aku ngajar tata boga. Oh my god, itu beda banget. Oke, and then Selanjutnya aku ya udah tes CPNS, tapi tetap gak lulus pas SKB. hmm, Itu aku gak lulus. Ternyata aku mau resign juga kan bingung ya kalau udah nyemplung ke sekolah gitu. Tapi makin ke sini tuh makin mikir ke depannya tuh bakalan kayak gimana. Aku kan bukan pendidikan. Terus jurusan aku nggak selinier. Aku pengen balik lagi nih ke perusahaan. Nah, tapi kan dengan pengalaman kerja aku cuma 3 bulan di perusahaan gitu. Sedangkan aku udah lulus di tahun kemarin gitu. Takutnya nanti pas ngelamar-ngelamar tuh masuknya ke fresh graduate kah atau ke pengalaman kah atau gimana gitu yang aku pingin. Gitu. oke, gitu. Pertanyaan pertama yang aku pengen tanyakan. Ya. Kalau memang gitu, menurut kamu, apakah tidak bisa belajar CPNS tanpa resign? Jadi kayak apa bedanya belajar Ya. CPNS sambil kerja di kantor itu sama belajar Ya. CPNS sambil ngajar? Kan intinya kayak kamu punya pekerjaan yang akhirnya kamu juga belajar juga. Apa bedanya gitu? Apakah orang tua kamu itu berpikir bahwa kalau dengan bekerja di perusahaan itu tenaga kamu, pikiran kamu, waktu kamu udah tersita banyak sehingga kurang buat belajar CPNS. Tapi kalau anakku kerjanya di sekolah ngajar, nggak sebeban itu. Makanya dia pasti akan punya porsi waktu dan lain-lain yang lebih besar yang bisa dialokasikan untuk CPNS. Apakah begitu? Yes, that's right. Really? Yes, really. So, karena kan aku pas di pabrik itu kenanya kena shift. Terus as always pabrik itu tuh ngadain lembur tiap harinya gitu. Aku pernah komplain sih gitu. Akhirnya pas di ACC pas aku mau resign gitu. Terus kata mama, udahlah tetap keluar aja. It's nice gitu ya, gitu. Yes. Dan aku setuju sih kalau kamu worry about working as a teacher gitu without any relation apa ya, bukan relation sih. Jadi kayak kalau misal Not aku gini aja, aku bayanginnya gini barusan. Kalau misalkan kamu balik lagi ke industri itu lagi, apakah kamu akan daftar sebagai seorang fresh grade? Boleh gitu. Kalau mau balik ke sana lagi, um, jadi loker mau fresh grade tetap kamu lamar juga boleh gitu.
Tapi pengalaman kamu selama 3 bulan itu, silahkan Ya. cantumin aja, nggak apa-apa. Oh, tetap cantumin di CV-nya. Nggak apa-apa. Gitu. Oke. Tapi next time kalau kamu punya pengalaman lebih panjang itu nggak usah dicantumin. Gitu. Nah sekarang yang jadi masalah adalah, kamu pengalaman sebagai teacher gitu. Nah selama Iya. kamu jadi teacher itu ilmu kamu di bidang kamu hilang nggak tuh? Masih ingat nggak Kalau ini itunya gitu? Kalau memang masih ingat, nanti ditulisnya ya. di CV tuh bagian teachernya tuh jangan terlalu tonjolin bagian itu. Tonjolin bagian itu. Aku akan selalu bilang sama siapapun yang gitu. Aku sejauh ini sampai detik ini lumayan sering review begini sama teman-teman yang itu mengatasnamakan ingin fokus persiapan CPNS, padahal itu hampir 1 tahun akhirnya statusnya, maaf nih, bukannya aku seneng atau ngomongnya apa, bukannya aku gibah bahwa oke, you failed gitu kan, bukan itu, tapi gara-gara failed itu akhirnya seolah-olah ada banyak yang hampir 1 tahun tuh nganggur. Kalau aku tanya, Iya. kamu sibuk ngapain setahun persiapan CPNS gitu, kalau alasan itu kamu tanyain, kalau di interview sama next perusahaan gitu ya, your dream company misalkan gitu, apa alasan kok ini 1 tahun kamu nggak kerja, ngapain 2021 misal gitu, hampir setahun, ya saya sibuk persiapan CPNS gitu, itu bener-bener nggak smart sih, kamu akan dilihat sebagai orang yang tidak produktif gitu, karena ya tadi gitu, kamu manusia tuh bukan, nggak semuanya seri gitu, ada yang sambil gini juga gini gitu, apalagi yang tadi gitu, di pabrik plus memang nggak bisa gitu di sini sambil belajar PNS, atau ternyata di sini juga ini, kecuali kamu fokus tuh bener-bener nggak ngelakuin apa-apa, tapi bagusnya di kamu adalah kamu masih sambil ngajar kamu sibuk di PNS gitu, ya sudah, jadi at least nggak ada waktu kosong banyak ya. Selain Iya. kamu mungkin teman-teman yang aku ceritain ini ada nonton ini juga nanti gitu ya, bahwa jangan menganggap tadi mikir-mikir pendek kayak kita tadi loh, pengambilan keputusan. Jadi aku tahu yang namanya masing-masing itu punya plan, orang tua juga punya plan, kamu punya plan gitu. Cuman kalau kosong gitu loh, ada waktu kosong di mana kamu akhirnya ya gambling banget gak sih gitu. Kok Iya. enggak, kamu harus ada persiapan. Kalau ini setahun, maaf nih, aku mikir gagal dulu, maka alasan kesibukanku di jalan ini adalah cuma aku sibuk CPNS. Tapi aku nanya, selama kamu persiapan CPNS itu, kamu ikut webinar training gitu nggak? Yang non CPNS? Ikut. Ikut, masukin ke CV, gitu. Gitu ya, gitu. Ya. Itu. Buat siapapun ya, karena banyak banget, aku lumayan sering review CV ya, khususnya yang 2021, sorry aku ngelap ini dulu ya, bahwa hampir setahun nggak kerja gara-gara aku sibuk persiapan CPNS. Emang sesibuk itu gitu, emang sesusah itu belajarnya gitu, nggak bisa sambil kayak apa gitu, itu jadi kayak aku berhenti apply Kak, karena aku pengen fokus. Ingat ya, fokus itu tidak hanya melakukan kegiatan secara tunggal gitu, definisi fokus itu macam-macam gitu. Fokus itu bisa disebut sebagai melakukan sesuatu pada tempatnya. Kalau kamu lagi belajar, ya kegiatanmu belajar. Manusia itu ada namanya time management. Time management itu meletakkan kegiatan pada waktu-waktu yang udah direncanakan. Gitu. Kalau kamu jadwal tidur jam 10 sampai jam 5 pagi, itu lakuin di situ, ya artinya kamu fokus tidur di jam situ. Gitu. Bukan waktu tidur kamu masih main HP, guling kanan, guling kiri sambil nonton YouTube. Gitu. Fokus itu seperti itu. Ya, memusatkan perhatian pada satu titik. Tapi satu titik ini tidak selalu satu titik kegiatan, tapi satu titik waktu. Gitu. Jangan lupa dimensinya itu 4D. 4D itu ruang dan waktu gitu. Gitu. Jadi waktunya belajar untuk belajar, waktunya main buat main, waktunya makan buat makan. Itu yang fokus. Benar nggak? Kamu waktu makan sambil nyanyi nggak gitu? Enggak. Enggak lah. Makan ya sudah. Iya gitu. Fokus tuh definisinya itu. Nah, jangan menganggap kalau fokus itu hanya kayak oke, aku harus singkirkan semua kegiatan ini, sekarang aku harus ini. Kalau memang fungsinya itu, buktinya gitu, kamu nganggap bahwa bekerja di tempat sebelumnya itu mengganggu, dan kerja jadi ngajar nggak mengganggu gitu. Itu tetap sama aja kan intinya, itu by definition nggak gitu. Intinya waktu yang ngajar-ngajar gitu. Aku malah lebih mikir adalah, apakah kamu sudah mencoba dulu bahwa ini adalah
dari 24 jamku, sekian jam untuk tidur, sekian jam untuk me time dan bantu orang tua. Tinggal sekian jam. Nah, sekian jam ini, yang sekian jam aku fokus untuk belajar CPNS gitu. Gitu. Harus namanya fokus tuh seperti itu. Itu namanya belajar fokus tuh seperti itu. Tidak harus kayak kertas kosong terus ada satu titik, itu namanya fokus, enggak gitu. Meletakkan sesuatu pada tempatnya itu fokus. Gitu. Fokus yang diurutkan namanya time management gitu, scheduling gitu. Itu ya gitu. Jadi itu akhirnya buat aku ya suatu pengalaman yang mohon maaf kurang smart tapi udah terjadi gitu. Karena akhirnya cuma mengganti dari satu kondisi pekerjaan sebagai ini jadi sebagai ini gitu. Gitu. Kamu harus melihat sesuatu tuh dari worst case, kamu harus mengukur dari strength-mu kamu apa, kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa gitu kan. Apa yang akan kamu lakukan dengan kelebihan kamu, apa yang kamu lakukan dengan kekurangan kamu gitu. Sehingga itu tadi akan ada efektif gitu. Itu bukan berarti jadi kalau sejak awal kamu ngelamar kerja kan kamu punya mental optimis dan pesimis. Optimisku ini aku dapat panggilan, pesimisku aku dicuekin kan gitu. Ya sama juga gitu. Persiapan juga seperti itu. Itu sehingga nantinya tolong lebih bijak lagi dalam penentuan seperti itu. Gitu. Itu. Apalagi tadi kamu ngomong aku nggak mikir panjang gitu. Ya. Gitu. Itu nggak bisa. Kalau kamu nggak mikir panjang berarti kemungkinan kamu pada saat mengambil keputusan itu kamu tidak dikendalikan oleh pikiranmu sendiri. Gitu, kayak spontan itu, jangan spontan gitu. Orang tuh punya tingkat pendidikan tertentu, punya kecerdasan ini itu untuk bisa menganalisis, berpikir kritis, logis, taktis gitu. Jadi lebih ke arah sana. Jadi nanti ke depan pengambilan keputusanmu bener-bener orang yang matang, sebagaimana layaknya seorang lulusan kuliah gitu. Oke ya, ini. Oh, aku jadi ceramah ya gitu. Terus apa lagi? Gak apa. Terus kalau misalkan yang sekarang kan aku paling nyobainnya baru ke LinkedIn sama Jobstreet ya. Nah, tapi yang di LinkedIn tuh emang aku belum nge-upgrade gini. Jadi pas yang aku udah pindah ke SMK, aku nggak sempat ganti tuh di LinkedIn-nya. Jadi tetap masih di PT-ku yang sebelumnya. Nah, itu nanti bermasalah apa enggak? Nggak apa-apa, sekarang diganti. Berarti pengalaman kerjanya nanti tetap yang teacher? Dua-duanya dimasukin. Oke. Wah, parah, LinkedIn-nya belum connect, parah. Kita belum connect ya? Wah, parah, ini belum connect. I'm so sorry. Nanti aku connect. Nanti aku connect gitu. Kamu pakai laptop nggak sih ini? Enggak, aku pakai handphone. Harus pakai laptop kah? Enggak sih. Enggak, no. Gitu. Oke, terus itu udah. Terus kalau misalkan di LinkedIn tuh biasanya apa sih yang bikin recruiter tuh jadi tertarik gitu sama kita gitu? Lengkap menggunakan semua fiturnya. Kamu kan punya CV. Cek di CV-mu. Ya. Kamu punya pengalaman kerja nggak di CV? Ada. Pastikan di LinkedIn ada. Gitu. Cek di CV ada pengalaman ini nggak? Di LinkedIn ada nggak? Ada organisasi nggak? Di LinkedIn ada. Jadi LinkedIn itu duplikat CV. Jadi setelah diduplikat, baru keterangannya dibikin lebih lengkap gitu. Jadi dikasih gambar, kasih ini itu gitu. Nanti kalau paling gampang gitu. LinkedIn sama seperti CV. Harus benar cara bikinnya dan harus benar cara pakainya. Kalau cuma bikin nggak dipakai, nggak benar ya nggak optimal gitu. Atau makainya bener tapi profilnya belum lengkap, masih kosongan gitu. Nah, ini adalah hal konyol yang sering terjadi. Orang menyantumkan URL LinkedIn di CV. Setelah diklik masuk ke LinkedIn, LinkedIn-nya tuh kosongan gitu loh, masih keisi cuma bagian nggak lebih informatif gitu dari CV. Yang ngapain masukin LinkedIn ke CV kalau LinkedIn nggak lebih lengkap? Atau ada yang orang masukin Instagram di CV, habis dibuka ternyata Instagramnya diprotek. Kalau enggak, habis dibuka ternyata postingannya nggak ada, nol postingan, no tag, nggak ada apa. Ngapain LinkedIn Instagram juga dimasukin ke sana gitu. Oke. Gitu kan. Gitu. Biasanya fungsi dari, kan misalkan suka ada nih sosmed dimasuk-masukin ke CV, itu tuh mereka fungsinya buat ngecek kita kesehariannya apa gimana ya? Sosmed dimasukin ke CV, jadi sosmed itu adalah sesuatu yang kita izinkan untuk dikepoin, di mana kita yakin di dalamnya itu ada hal-hal atau kegiatan yang bisa menunjang
mendukung informasi yang tidak sempat ada di CV gitu sebagai bahan pertimbangan. Kamu pengen jadi admin sosmed atau sosial media spesialis, Instagram nggak punya, Facebook nggak punya, TikTok nggak punya, buat apa? Kamu mau jadi sosmed apa? Padahal kamu ngeklaim saya orang yang sosmed banget, aku update sosmed, tapi nggak ada, ya susah gitu. Atau ada informasi yang kalau di CV ada, di LinkedIn ada, di CV nggak ada, aktivitas postingan-postingan gitu kan, gitu. Terus artikel-artikel atau bagian-bagian yang aktivitas gambar-gambar yang di CV nggak ada gitu. Intinya itu adalah portofolio tambahan gitu. Jadi kalau mencantumkan sosmed itu seolah kamu ngomong bapak atau ibu itu adalah gambaran saya yang saya tuliskan di CV. Tapi kalau misalkan Anda merasa bahwa informasinya masih kurang lengkap gitu, silahkan cek di sosmed saya ini. Di sana ada sebagian kegiatan saya yang bisa dijadikan bahan pertimbangan gitu. Gitu. Jadi jangan sampai tidak ada gitu atau berkebalikan gitu. Itu yang dicek macam-macam, activity, kepribadian, karakter orangnya, intelektualnya, cara berpikirnya, preferensi kesukaannya gitu-gitu. Banyak yang bisa dianalisis. Nanti aku jelasin ke sesi yang detail di sini. Oke. Terus berarti kalau misalkan job street juga sama ya, kayak LinkedIn gitu kan? Yang penting ininya terpenuhi gitu. Kayak info-infonya. Iya, info sama cara pakainya. Jangan menggunakan LinkedIn seperti cara pakai job street. Job street kan cuma nyari kerja, dapat info yang ada, lamar. Iya. Kalau kamu ngelakuin itu di job street benar, tapi kalau ngelakuin itu di LinkedIn salah. LinkedIn kamu bisa bikin koneksi sama orang, connect sama orang, ngobrol sama orang, kenalan sama rekruter, join ke grup ini. Emang bisa pakai job street kenalan sama HR-nya gitu? Enggak. Iya gitu. Oke. Oke. Gitu sih. Langsung ke yang inti aja kali ya? Boleh gitu. Berarti kita ke yang detail ya. Yes.